Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok hitam akan melakukan presentasi tentang hasil penelitian kami, yaitu profiling dan akselerasi performa CPU, GPU, dan hardware heterogen untuk deep learning dan HPC. Baik, untuk anggota kelompok kami ada saya sendiri, yaitu Muhammad Raihan Nur Taufik, ada Muhammad Rian Fahrensi, dan Muhammad Farhan Nur. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Untuk studi kasus pertama saya serahkan kepada Muhammad Rian Fahrensi. Dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Muhammad Farisi akan membahas studi kasus pertama, yakni analisis komparatif profiling CPU dan GPU untuk model deep learning. Jurnal ini ada satu jurnal, yakni dari Comparative Analysis of CPU and GPU Profiling for Deep Learning Models tahun 2023, ditulis oleh Dipes Giawali, Department of Computer Science, Louisiana State University. Jurnal ini membahas perbandingan performa CPU dan GPU dalam melatih model deep learning menggunakan framework PyTorch. Studi ini melakukan profiling terhadap waktu eksekusi dan pemakaian memori pada kedua perangkat keras tersebut saat melatih model Convolutional Neural Network atau CNN. Untuk klasifikasi gambar, dataset kucing untuk klasifikasi gambar, dataset kucing dan anjing. Untuk poin kunci studi kasus 1, yakni pertama dari keunggulan GPU. GPU unggul dalam komputasi paralel dengan ribuan inti, misalnya NVIDIA A6000 dengan 10.752 CUDA cores. Ideal untuk beban kerja deep learning yang insentif. CPU dengan inti terbatas lebih cocok untuk pemrosesan sekuensial dan tugas input atau output. Yang kedua itu metode profiling, yakni profiling dilakukan menggunakan PyTorch, profil dan perintah NVIDIA seperti NVIDIA SMI. Ini memungkinkan pengetahuan utilisasi memori, suhu, daya, throughput, dan waktu pelatihan secara akurat. Yang ketiga itu efisiensi waktu pelatihan. Hasil menunjukkan GPU mempersingkat waktu pelatihan secara signifikan, sekitar 1 hingga 2 jam, dibandingkan CPU sekitar 13 jam untuk 20 epoch dengan akurasi setara 99 kurang lebih 99%. Yang keempat itu batch size dan pemanfaatan memori. Peningkatan batch size dari 64 ke 128 secara efektif meningkatkan pemanfaatan memori GPU, mempercepat pelatihan lebih lanjut tanpa mengurangi akurasi model. Yang kelima atau yang terakhir itu peran komplementer, ya. Ini meskipun GPU dominan untuk pelatihan dan inferensi skala besar, CPU tetap krusial untuk pemuatan data dan operasi input dan output, menunjukkan sinergi dalam sistem deep learning heterogen. Baik, itulah tadi hasil pemaparan materi dari Muhammad Rian Fahrensi. Selanjutnya kita akan lanjut ke studi kasus kedua. Studi kasus kedua ini akan dipaparkan oleh Muhammad Farhan Nur. Kepada saudara Farhan dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan. Langsung saja saya akan membahas studi kasus kedua, survei akselerator hardware deep learning untuk platform HPC heterogen yang berjudul jurnal yang kami survei yaitu Survey on Deep Learning Hardware Accelerators for Heterogen HPC Platform tahun 2025. Penulis Christina Silvano dan kawan-kawan. Daftar lengkap penulis. Jurnal ini adalah survei komprehensif mengenai akselerator perangkat keras untuk deep learning di platform High Perform Computing atau biasa disebut HPC heterogen.
Survei ini mencakup berbagai jenis akselerator termasuk GPU, TPU, FPGA, ASIC, Neural Processing Unit atau NPU, RISC-V berbasis open hardware, serta teknologi memori atau memori baru seperti processing in memory, neuromorphic, quantum, dan photonic accelerators. Adapun poin kunci pada studi kasus kedua yaitu dominasi dan tren baru, GPU dan TPU tetap menjadi tulang punggung pelatihan DNN dan basis NPU dan RISC-V mulai mendominasi area spesifik, menawarkan efisiensi yang lebih tinggi untuk beban kerja tertentu. Selanjutnya, optimasi arsitektur. Survei mencakup optimasi arsitektur seperti sparsity, in-memory computing, dan pendekatan kuantisasi yang krusial untuk efisiensi daya dan kecepatan, terutama dalam skenario perangkat keras terbatas. Selanjutnya, teknologi masa depan. Dibahas pula tren teknologi baru seperti neuromorphic processing unit yang terinspirasi biologis, serta komputasi kuantum dan fotonik yang menjanjikan lompatan performa besar di masa depan. Selanjutnya, klasifikasi akselerator. Jurnal ini memberikan klarifikasi detail akselerator berdasarkan teknologi, kinerja TOPS atau watt, bandwidth memori, dan daya komputasi, membantu pemahaman lanskap hardware yang kompleks. Terakhir, referensi penting. Studi ini menjadi referensi penting bagi arsitek komputer, penelitian AI, dan mahasiswa untuk memahami lanskap perangkat keras AI terkini dan arah perkembangannya. Baik, itulah tadi materi yang dibawakan oleh Saudara Farhan. Sampailah kita pada akhir dari presentasi ini. Saya Muhammad Rahim Taufik akan menutup presentasi ini. Jika ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.